Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita aturkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita secara tatap maya atau daring pada hari Selasa 8 Juni 2021. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Ajeng Siti Jabania sebagai MC pada kajian internal LSIP malam ini yang bertemakan urgensi moderasi beragama di tengah arus intoleransi agama. Pembicara pada kajian internal LSIP malam ini sangat luar biasa. Ucapkan selamat datang kepada Mbak Ernia Sapitri, Magister Ken UIN Fatmawati Bengkulu, dan Mbak Nur Halimah, Magister Ken UIN SA Surabaya. Kemudian selamat datang juga kepada Kang Sidik Permana sebagai moderator, yang juga merupakan editor di lsifgo.id. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah meluangkan waktunya dan bergabung pada kajian internal LSIP malam ini. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja kegiatan diskusi pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator Kang Sidik Permana untuk memandu jalannya kegiatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pembicara Teh Ajeng. Mungkin bisa langsung saja Teh Ernia. Baik, perkenalkan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sidik Permana selaku moderator untuk diskusi hari ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai moderasi beragama yang akan dibawakan oleh Teh Ernia. Dan mungkin untuk satu lagi, apakah langsung saja atau menunggu satu lagi ya? Teh Ajeng, bagaimana? Boleh dilanjut aja. Lanjut saja. Oh baik. Eh, Pematerian kali ini kita akan berbicara mengenai urgensi moderasi beragama di tengah arus intoleransi beragama. Sejauh kita tahu ya, pemateri kali ini ada Teh Ernia Sapitri. Beliau dari Magister Chan UIN Fatmawati Bengkulu. Ya. Sebelum ke situ perkenalan dulu ya. Oke, langsung saja. Berkaitan mengenai moderasi beragama, cukup pelik untuk kita lihat akhir-akhir ini ya. Apalagi mulai memanas ketika baru-baru ini ada konflik di Timur Tengah. Tensi-tensi moderasi beragama terasa sampai ke Indonesia juga. Sebelum melanjutkan pematerian, mungkin saya ingin merilis beberapa temuan di sini bahwa hampir berapa ya? 30% ini berdasarkan hasil riset dari PPIM yang dipaparkan oleh dalam program Konfi UIN Jakarta itu menunjukkan hampir 30% mahasiswa terpapar radikalisme. Sedangkan samplingnya itu terdiri dari 100 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan itu pun masih dilakukan pada tahun 2019 survei itu. Nah, kalau menurut Teh Ernia, bagaimana memandang problem moderasi beragama seperti itu? Apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Dan bagaimana membangun hal itu? Halo? Baik, Baik. baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, moderator dan host yang sudah memandu diskusi pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Salam kenal dari saya Ernia Safitri, mahasiswi Bengkulu. Di sini ada Kak Aziz enggak?
Ini boleh minta tolong PPT-nya ya? untuk nampilkan teks PPT-nya enggak? Oh, sebentar. Iya, soalnya saya enggak Enggak biasa pakai laptop. memasukkannya. Enggak, pakai HP ini. Dulu, lanjut aja dulu. Nanti saya sambil nge-share. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah disinggung ya oleh moderator, kalau kita malam ini akan diskusi, akan membahas tentang urgensi moderasi beragama di tengah arus intoleransi agama. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau di Indonesia ini banyak ya terjadi konflik-konflik yang sudah kita lihat. Sinyalnya kurang baik kayaknya itu. Tidak Bentar, open, bentar Pak. tidak open visual aja lah, suara aja berarti. Kenapa nggak bisa ya? Nggak bisa ya Pak? Ya, cukup baik sekarang. Halo? Ya, sudah Oh, cukup bisa. baik. Lanjut aja. Oh ya, Sudah terima bagus. kasih ya. Ya. Mohon maaf ya. Ya. Di sini dalam diskusi kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman atau menyampaikan apa yang telah saya ketahui atau saya pelajari mengenai moderasi beragama ini. Nah, fokus pembicaraan kita pada kesempatan kali ini mengenai moderasi beragama ini, pertama yaitu definisi moderasi beragama, kedua penting nggak moderasi beragama itu, kemudian pilar dasar moderasi beragama, keempat syarat terpenuhi sikap moderat dalam beragama, dan terakhir yaitu indikator dari moderasi beragama itu sendiri. Ya, pada ya, kita sedikit untuk membahas moderasi beragama di tengah intoleransi ini. Kalau bangsa Indonesia kita ini dikenal sebagai bangsa yang besar, masyarakatnya sangat plural, memiliki beragam suku, etnis, budaya, dan bahasa, serta mempunyai 6 agama yang resmi diakui oleh negara, yaitu ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, karena akan kekayaan keberagaman ini, maka tidak heran akan menyebabkan beberapa konflik yang akan terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui, karena keberagaman suku, etnis, dan bangsa atau budaya tadi, keberagaman ini juga akan memicu gesekan persoalan konflik, entah itu perbedaan cara sudut pandang, penafsiran, atau ritual peribadatan. Nah, kemudian hal ini tentunya ada gejala intoleransi. Intoleransi ini sikap tidak menerima atau tidak suka kepada orang lain yang berbeda. Sikap intoleransi ini juga salah satu bentuk daripada ekspresi dari apa yang disebut radikalisme. Jadi, moderasi beragama ini adalah suatu kondisi jika suatu kelompok, baik itu masyarakat, agama atau non-agama, menolak untuk meneransi
praktek-praktek para penganut atau kepercayaan yang berlandasan agama. Namun, pernyataan ini kepercayaan atau praktik agama benar, sementara agama atau kepercayaan lain salah, termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi. Oleh sebab itu, perlunya adanya moderasi beragama. Nah, kemudian apa itu moderasi beragama? Secara singkatnya, kata-kata moderasi itu berasal dari kata Latin moderatio, yang artinya kesedangan atau berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Kalau menurut Kamus KBBI, moderasi itu ada dua maknanya. Pertama, pengurangan kekerasan, dan kedua, penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan kata-kata wasatiyah, yaitu maka ketika kata moderasi ini disandingkan dengan kata beragama, maka menjadi moderasi beragama itu merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Tahu moderasi beragama ini sikap atau cara pandang seorang bagaimana menyeimbangkan antara kita mengamalkan ajaran-ajaran agama kita dan toleransi terhadap pandangan orang lain. Nah, jadi moderasi agama ini tidak saja dia berfokus pada persoalan-persoalan konsep fanatisme beragama, tetapi ia juga menolak pandangan-pandangan liberalisme di dalam beragama. Nah, selanjutnya, mengapa penting moderasi beragama itu? Paling tidak ada 3. Mengapa kita perlu mengetahui moderasi beragama itu? Pertama, salah satu esensi kehadiran agama itu untuk menjaga martabat kita sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, kemudian termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawa. Itulah mengapa setiap agama itu selalu membawa misi damai dan keselamatan. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama ini lahir, manusia itu semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka ragam kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, juga karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama ini diperlukan sebagai strategis kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah dikenal mewariskan suatu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara. Itu Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan kelompok agama, etnis, suku, dan budaya. Kemudian mengenai prinsip dasar moderasi. Sini ada prinsip yang pertama, bahwa moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan antara dua hal, seperti antara akal dan wahyu, keseimbangan antara teks dan ijtihad, keseimbangan antara roh dan jasmani, keseimbangan antara hak pribadi dan komunal, atau keseimbangan antara masa lampau dan masa lalu. Keseimbangan terakhir yaitu keseimbangan antara idealitas dan realitas. Jadi, prinsip-prinsip keseimbangan ini menjadi prinsip dasar dalam moderasi beragama. Yang kedua yaitu cara pandang bahwa moderasi beragama ini adalah komitmen
komitmen terhadap keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Moderasi beragama ini bukanlah tidak punya pendapat, tetapi sebuah solusi, sebuah sikap ketegasan kecintaan terhadap keadilan. Tetapi ia juga tidak merampas hak-hak orang lain, tetapi ia memberikan orang lain juga hak pilih dan berpendapat. Nah, dan adil dan berimbang dalam prinsip-prinsip moderasi beragama ini akan mudah tercermin dalam kepribadian seseorang yang memiliki 3 karakter. Yang pertama kebijaksanaan, ketulusan, dan terakhir keberanian. Jadi moderasi beragama ini akan mudah prinsip-prinsipnya itu diterima jika seseorang itu memiliki 3 karakter. Pertama kebijaksanaan, kedua ketulusan, dan ketiga ketegasan. Sehingga 3 karakter ini yang membentuk keseimbangan dan keadilan di dalam diri seseorang. Kemudian langsung saja kita pada syarat terpenuhi sikap moderat dalam beragama. Ada 3 di sini agar terpenuhinya sikap moderat dan dalam beragama. Pertama, kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas. Dan yang ketiga, selalu berhati-hati. Nah, jika kriteria ini terpenuhi, maka seseorang pemeluk agama akan dengan mudah memiliki sifat terbuka, khususnya dalam menyikapi keberagaman dan perbedaan. Dan inilah sesungguhnya salah satu hakikat daripada moderasi beragama itu sendiri. Bagi masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia ini, cara pandang moderasi beragamanya menjadi sangat penting agar masing-masing dapat mendialogkan keberagaman, baik itu ragam agama, kepercayaannya, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, hingga ragam tradisi dan adat istiadat lokal. Kemudian 3 pilar moderasi beragama. Pertama yaitu moderasi pemikiran, kedua moderasi gerakan, dan ketiga moderasi perbuatan. Nah, mengenai yang pertama yaitu moderasi pemikiran. Dalam pemikiran ini moderasi pemikiran ini bagaimana pandang seseorang, keseimbangan seseorang antara melihat teks-teks agama dengan realitas masyarakat. Jadi harus dapat menyeimbangkan bagaimana antara idealitas dan realitas. Bagaimana yang kita inginkan, konsep-konsep yang baik, konsep-konsep yang cemerlang, kita juga harus dapat menyeimbangkan dengan realitas kekinian yang sedang kita hadapin. Kemudian moderasi beragama ini dalam moderasi gerakan yaitu bahwa penyebaran agama adalah penyebaran tentang kebaikan dan kebajikan, di mana kebaikan dan kebajikan ini juga disampaikan dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kebajikan yang disampaikan pada masyarakat justru bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi adanya keseimbangan di dalam moderasi gerakan antara kita, gerakan kebajikan amar ma'ruf, dan tentunya disampaikan dengan hal-hal yang baik pula, sehingga tidak kontradiktif antara nilai-nilai yang disampaikan. Kemudian moderasi yang ketiga yaitu perbuatan. Nah, ini menyangkut praktek keagamaan, ada kaitannya dengan praktek keagamaan. Bagaimana praktek keagamaan ini dapat terjalin relasi yang baik dengan budaya-budaya setempat. Jadi ketika kita mengamalkan praktek-praktek agama dalam keseharian ia memiliki relasi yang kuat juga dengan budaya-budaya setempat. Artinya kehadiran agama ini tidak lantas berhadapan-hadapan dengan budaya yang ada. Di keseimbangan antara kita mempraktekkan agama kita
di masyarakat dan juga kita memahami bagaimana masyarakat tersebut ada. Praktek keagamaan kita tidak menyebabkan adanya gesekan-gesekan di tengah masyarakat, agama ataupun pengalaman-pengalaman keberagaman orang lain, baik itu antara agama maupun sesama pemeluk agama lainnya. Sehingga dengan adanya keseimbangan di dalam menjalankan praktek-praktek keagamaan ini dan juga realitas masyarakat yang kita hadapi. Kemudian moderasi agama ini kita akan melihat apa indikatornya. Misalnya seseorang itu memiliki sikap-sikap moderasi beragama. Maka paling tidak ada 4 indikator daripada moderasi beragama itu sendiri. Yang pertama, yaitu komitmen kebangsaan. Kedua, toleransi. Ketiga, anti kekerasan. Keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nilai adil dan berimbang. Nah, yang pertama ini sudah sangat jelas sekali bahwa bangsa kita ini terbentuk dari hasil kesepakatan bersama bahwa negara ini dibentuk dengan nilai-nilai keberagaman yang leluhur. Oleh sebab itu, praktek-praktek keberagaman seseorang itu menyebabkan cinta terhadap negaranya. Nah, praktek-praktek keberagaman seseorang itu menyebabkan cinta terhadap negara ini, cinta terhadap konsensus yang terjadi pada negara ini. Karena bagaimanapun negara ini adalah hasil dari musyawarah bersama. Oleh sebab itu, praktek keberagaman seseorang moderasi beragama menyebabkan dia cinta terhadap negara manapun. Itu konsensus hasil-hasil dari negara itu sendiri. Nah, kemudian indikator yang kedua yaitu toleransi. Toleransi di sini toleransi bagaimana kita terhadap pemeluk agama lain maupun toleransi sesama dalam menjalankan praktek-praktek keagamannya, mengamalkan dari ajaran-ajaran setiap masing-masing pemeluk agama. Yang ketiga, anti kekerasan. Ini sudah sangat jelas sekali. Agama manapun pasti tidak menginginkan kekerasan, apalagi dalam konteks berbangsa dan beragama, bahwa setiap kekerasan itu ada jalur hukumnya. Jadi ada yang berwenang-wenangan, karena jika semua orang yang akan menangani kekerasan ini, maka akan menimbulkan hal-hal yang lebih moderat sekali. Misal saja ada pencuri atau ada hal-hal yang melanggar hukum, sudah ada pihak yang berwenang yang akan menangani kasus ini. Kemudian direspon dengan kekerasan, maka itu akan mengakibatkan hal yang lebih jauh tidak diinginkan. Oleh sebab itu, indikator dari moderasi beragama ini anti terhadap kekerasan, karena sudah ada pihak-pihak yang berwenang untuk menanganinya. Lalu indikator yang keempat yaitu akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, akomodatif di sini kesediaan untuk menghargai praktek amaliyah keberagaman seseorang yang sesuai dengan tradisinya. Jadi, dalam moderasi beragama ini, kita tidak bisa menyatakan pendapat kita yang paling benar, atau kita menolak pendapat orang lain. Nah, baik itu praktek amaliyah kita saja, orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal. Selama misalnya budaya-budaya tersebut dalam praktek keagamannya tidak menyimpang jauh dari ajaran pokok. Nah, ini akan mempersoalkan keberagaman dalam pemahaman kita terhadap agama. Dan ini juga akan menyinggung masalah-masalah khilafiyah terjadi di tengah masyarakat. Khilafiyah itu terjadi kita toleransi terhadap khilafiyah ataupun perbedaan-perbedaan. Jadi moderasi beragama ini adalah di tengah-tengah. Jangan pula disangka bahwa moderasi beragama ini bebas, karena nanti ada poinnya bahwa moderasi beragama ini dia tidak ekstrim ke kiri maupun ataupun tidak ekstrim ke kanan. Lalu moderasi di antara ekstrim kanan dan kiri ini
moderasi beragama ini seperti yang telah disebutkan tadi, moderasi beragama ini menolak konsep pada fanatisme dalam beragama dan ia juga menolak liberalisme dalam beragama. Jadi, moderasi beragama itu dia tidak saja berfokus pada fanatisme beragama, tetapi juga menolak misalnya pandangan-pandangan liberalisme, seperti pandangan-pandangan tentang tafsiran seks bebas misalnya, atau nikah sesama lawan jenisnya. Jadi jadi pandangan-pandangan liberalisme ini juga menjadi fokus dalam moderasi beragama. Kemudian moderasi beragama ini tidak hanya sekedar mengurusi pemahaman-pemahaman agama yang tekstual, tetapi juga ia mempersoalkan pandangan-pandangan yang liberalisme ini tidak diinginkan oleh moderasi beragama. Artinya, moderasi agama ini pandangan-pandangan yang berada di tengah-tengah, ia juga tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri, atau dia berada di tengah-tengah. Dalam konsep Islam, berada pada jalur tengah-tengah ini termasuk bagian dari dalam ayat Quran yaitu yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatto, dan kami jadikan umat yang pilihan atau umat yang di tengah. Jadi sehingga keseimbangan ini menyebabkan masyarakat dinamis, kemajuan dan berperadaban. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian atau kurang maksimal. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Ernia Sapitri yang telah memberikan pematerian yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Teh Nur Halimah juga, selamat datang karena telah hadir di sini. Untuk kepada seluruh peserta, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung jus saja atau kita lanjut saja ke Teh Nur Halimah langsung? Ke Nur Atau Halimah bisa aja langsung langsung. saja? Lanjut dulu ya. Langsung Lanjut. aja. Oh baik. Kita langsung saja ke Teh Nur Halimah. Teh, apa sudah siap? Halo, apakah suara saya terdengar? Sangat Halo, terdengar. tes. Sudah terdengar? Baik. Oke, kalau terdengar, saya izin. Oke. Siap. Dilanjut dulu. Siap. Oke. Teh Nur Halimah sudah siap untuk memberikan materinya. Oleh karena itu, waktu dan tempat dipersilakan kepada Teh Nur Halimah. Oke, terima kasih Saudara Sidik Permana ya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Mas Iki Susneng Tiko selaku founder Elsif Bandung dan seluruh teman-teman Elsif yang insya Allah pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin. Pada malam hari ini kita sedang memperbincangkan isu-isu terkini ya. Kalau bisa dibilang ini isu-isu kontemporer. Dan sebetulnya kalau bicara soal pembahasan malam ini sudah banyak sekali yang membahas dan sudah sangat lama ya jadi pembahasan. Tapi yang jadi pertanyaan hingga hari ini, persoalan ini masih terus saja terjadi gitu kan. Masalahnya kira-kira di mana gitu kan, yang jadi pertanyaan kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kita sedang membahas ya, bukan akan tapi sedang, urgensi moderasi beragama di tengah arus intoleransi agama. Tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Erni ya. Jauh-jauh ini Mbak Erni. Sehat Mbak. Tadi bicara soal moderasi beragama dan Halimah pikir
begitu detail tadi. Hanya saja Halimah agak tersendat jaringan tadi, jadi agak keluar masuk gitu. Tapi sedikit cukup mendengar apa soal moderasi beragama. Sederhananya kalau bicara soal moderasi beragama berarti kita berada di tengah-tengah gitu. Jadi nggak kelebihan, ya nggak kekurangan gitu. Jadi nggak pro ke kanan, nggak pro ke kiri, tapi di tengah-tengah gitu. Normal gitu kan, nggak kekurangan, nggak kelebihan, jadi nggak normal tapi normal. Oke, tapi yang ingin Halimah bahas di sini bukan soal moderasi agamanya, tapi kita akan memperbincangkan soal intoleransinya, khususnya di masa sekarang, khususnya di masa pandemi ini ya, khususnya soal sosial media, bagaimana kita kerap kali menyaksikan praktik intoleransi dalam bentuk narasi-narasi di sosial media. Begitu gambar, yang paling banyak itu dalam bentuk tulisan. Oke, izinkan Halimah untuk membagikan PowerPoint singkat ya lewat gawai ini. Oh, tidak bisa ya? Oh, saya tidak ingin. Oh, bisa. Bentar. Agak terganggu ya teman-teman. Sebentar. Oke, screen. Apakah kelihatan? Halo? Belum. Belum, Teh. Oke. Oke. Halo teman-teman. Sudah. Apakah kedengaran suara saya? Sudah terdengar. Oke. PPT-nya Ya? sudah muncul juga. Oke. Salah satu alasan Halimah teman-teman kenapa mengangkat intoleransi di media sosial, karena mengingat pembahasan pada malam hari ini itu sebetulnya begitu besar gitu ya. Kalau kita bicara urgensi moderasi beragama di tengah arus intoleransi agama. Jadi Halimah kerucutkan jadi intoleransi di media sosial karena mengingat Mbak Erni sudah membahas soal moderasi beragamanya begitu. Oke, kita bisa lanjut. Tadi sempat disebutkan sih soal riset, tapi saya kurang jelas dari moderator tadi bahwa kaum yang paling banyak melakukan intoleran itu adalah kaum yang muda. Ya, saya sendiri cukup mengamini karena generasi muda ini adalah generasi yang labil sebetulnya. Jadi mudah untuk diombang-ambingkan. Aduh, Kak Juno tuh. Oke. Karena kita bicara soal kehidupan pandemi, berarti kita tidak bisa lepas dari kehidupan new normal. Maksudnya pemerintah menyebut kehidupan di tengah pandemi ini sebagai kehidupan yang baru gitu ya. Dengan salah satu ciri kehidupannya adalah semakin dekat dengan teknologi. Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia tahun 2020. Ya maksudnya pada tahun pandemi di tahun 2020 kemarin gitu. Ada kenaikan signifikan atas pengguna internet gitu ya.
yang semula itu 64,8% jadi 73,7%. Itu sama saja dengan 196,71 juta jiwa dari 266,91 juta yang itu melek internet gitu. Baik itu generasi Z, usia-usia seperti kita ini sampai usia-usia milenial gitu. Kalau usia remaja sekitar 15 sampai 20 tahun ini usia-usia sekolah ya. Usia-usia sekolah SMA, kuliah begitu, dan usia dewasa ini dewasa muda generasi milenial usia sekitar 25-34 ini usia orang-orang bekerja gitu. Mau tidak mau di kehidupan new normal ini memang beberapa akses misalnya pendidikan, pekerjaan dialihkan ke internet, dialihkan dengan teknologi begitu. Yang awalnya biasanya sekolah tatap muka gitu ya, tatap muka bertemu dengan fisik begitu. Setelah masa pandemi ini malah jadi bertatap muka lewat seperti pada malam hari ini gitu. Memang di sisi lain adanya seperti ini, adanya kehidupan normal ini memberikan sisi positif. Semakin kita dekat dengan teknologi, semakin kita canggih, semakin memudahkan kita gitu, meskipun kita tidak pernah ketemu dengan orangnya langsung gitu, kita masih bisa berkomunikasi, berdiskusi, contohnya seperti malam ini. Namun di sisi lain itu ada juga dampak negatifnya gitu. Salah satunya adalah meningkatnya intoleransi gitu loh. Sebetulnya kalau kita bicara intoleransi, beberapa media itu menyebut di tahun pandemi ini sudah banyak praktik intoleran, khususnya secara fisik ya, seperti penggusuran tempat ibadah, kemudian praktik ibadah begitu. Itu seperti sebelum pandemi sudah terjadi gitu. Tapi yang makin meningkat itu ya yang ada di media sosial. Mungkin kalau teman-teman mengikuti beberapa akun tokoh agama, kemudian para politikus, itu tidak jarang ketika mereka posting, komentar-komentarnya itu nadanya nada narasi yang negatif, yang tidak jarang memunculkan perdebatan dan pertentangan. Dan ini sebetulnya sudah mulai menyimpang dari nilai-nilai Islam itu sendiri, nilai-nilai agama sendiri, kemudian nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Misalnya kasus yang baru-baru ini misalnya soal tes wawasan kebangsaan itu juga menuai pro dan kontra gitu. Dan tidak jarang para buzzer maksudnya akun-akun yang tidak betul-betul akun orang itu, tapi akun semacam bayaran gitu, itu melakukan sesuatu narasi-narasi yang negatif itu. Itu sering kita temui di media sosial yang sering dipakai orang Indonesia, misalnya di Twitter, kemudian Facebook, di Instagram juga, kemudian di YouTube, itu sering kita temui gitu ya. Apalagi di WA. Kalau di WA biasanya di share kayak gitu. Kebetulan saya tuh punya sebuah grup, isinya itu ada NU, FPI, HTI kayak gitulah. Itu sering banget cekcok gitu di grup. Tapi sebetulnya adanya semacam grup yang berisi dari berbagai paham itu bagus sebetulnya, karena kita tahu kan bagaimana pemikiran mereka gitu. Jadi kita bisa diskusi gitu. Meski yang namanya teks, ketika kita dihadapkan dengan teks, pasti kita memahami sesuatu sesuai dengan apa yang kita tahu gitu. Karena kita dihadapkan dengan teks. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini kenapa kok generasi Z? Tadi sudah saya katakan bahwa generasi Z ini 15-20 tahun ini kan usia-usia sekolah ya. Jadi kebutuhan untuk daring itu begitu banyak, dan kalau usia 25-34 ini usia-usia bekerja. Oke, kita lanjut. Ini nggak tahu ya tadi sama moderator apakah hasil penelitian ini yang disebutkan Halimah kurang dengar tadi karena datangnya juga terlambat. Karena tadi di sini padam, jadi Halimah perlu charger dulu gitu ya. Riset Media and Religious Conservatism atau singkatnya MERIT, PPIM UIN Jakarta itu menemukan dominasi paham intoleran di media sosial. Fakta tersebut ditemukan MERIT dalam melihat perkembangan kontestasi paham keagamaan di dunia maya dari tahun 2009 sampai 2019.
Walaupun pemahaman keagamaan lain juga banyak mewarnai diskusi agama, terutama di platform Twitter, pemahaman konservatif paling banyak menguasai perbincangan di ranah maya dengan persentase 67,2%, disusul dengan moderat sebesar 22,2%, liberal 6,1%, dan Islamis 4,5%. Nah, penelitian yang dilakukan ini yang ada di Twitter. Nah, jadi pembahasan soal konservatif atau kekerasan itu menempati posisi yang begitu banyak diperbincangkan itu. Nah, kalau udah diperbincangkan di media sosial ini alamat pasti banyak yang komentar gitu ya. Ada yang komentar pro, ada yang kontra gitu, dan tidak jarang memunculkan perdebatan di media sosial. Memang sih di media sosial kita tidak pernah tahu siapa orangnya gitu kan, nggak pernah ketemu. Tapi itu bisa menyebabkan kita jadi marah gitu ya. Kita bisa jadi emosi, dan ketika kita sering emosi gitu ya, itu bisa ngefek juga ke kesehatan kita gitu. Padahal kita di masa pandemi ini harus menjaga kesehatan, harus bahagia gitu ya. Ya begitu. Kita lanjut ya. Kemudian ada menariknya juga, Halimah ini sempat baca di sebuah penelitian ya. Di masa-masa pandemi ini ada fakta yang menarik adalah menurunnya adab atau tata krama gitu. Indonesia sebagai negara yang isinya beragam gitu ya, dan kental banget kan sebetulnya dengan nilai sopan santunnya, baik itu suku Jawa, Madura, Batak, dan seterusnya teman-teman ya. Akan tetapi di tahun pandemi ini, adab di media sosial itu mulai menurun. Hal ini disurvei oleh Microsoft pada tahun 2021 gitu. Ini bisa teman-teman akses di internet, ada banyak ini. Fakta yang paling krusial adalah turunnya skor keadaban warganet yang semula 67, skornya 67 awalnya sebelum pandemi itu menjadi 76. Penurunan tersebut menempatkan posisi warganet Indonesia berada di posisi ke-29 dari 32 negara. Ya, makin menurun gitu ya. Makin menurun nilai adabnya gitu. Mungkin kalau jadi juara cerdas cermat, juara teknologi gitu ya, juara keberhasilan pangan gitu, mungkin itu akan membanggakan. Tapi kalau keberhasilannya di soal ini menurunnya adab, saya pikir ini jadi persoalan yang bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas semua orang, termasuk kita yang sedang mendiskusikan persoalan pada malam hari ini gitu ya. Ini jadi persoalan gitu. Kemudian teman-teman tadi saya sempat menyinggung soal narasi-narasi ya yang mengarah ke intoleransi. Di antaranya ini ada beberapa. Ini Halimah Halimah dapatkan dari hasil laporan Habibie Center. Sekilas ini ya. Dan mungkin teman-teman bisa kembangkan lagi soal ini. Misalnya soal narasi pandemi itu adalah azab Tuhan, karena ya kita tahulah kalau persoalan Indonesia ini kan banyak macamnya ya. Misalnya selama pandemi soal RUU Cipta Kerja, kemudian korupsi sering kan. Itu ya yang digaungkan narasi-narasi yang bisa menimbulkan perpecahan. Misalnya pandemi ini adalah azab Tuhan gitu ya. Padahal kalau bicara pandemi ini bukan hanya di Indonesia, tapi semua negara mengalami pandemi. Kemudian ada narasi-narasi juga, pandemi ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan serangan terhadap pemerintah dan aparat keamanan, sebab keduanya disebutkan dengan pandemi. Nah, ini yang Halimah dapatkan di laporan Habibie Center itu, beberapa oknum yang intoleran ini, mungkin mereka tidak akan mengatakan oknum mereka intoleran ya, tapi tindakan mereka, kemudian perilaku mereka mengarah ke intoleransi gitu ya. Itu merupakan celah peluang bagi mereka untuk menyebarluaskan ideologi mereka. Mungkin kita sudah tahu beberapa ideologi yang berkembang bertentangan dengan Pancasila sudah dibubarkan teman-teman, misalnya seperti teman-teman bisa sebutkan sendiri ya. Tapi organisasinya memang dibubarkan, tapi ideologinya masih ada teman-teman, dan itu bisa disebar kemana-mana. Termasuk kapan hari pas bulan kemarin, kalau nggak salah, kita emang diskusi di LSIF, itu Halimah sempat menemukan soal sebuah organisasi yang merekrut, buka rekrutmen gitu ya, dengan salah satunya itu apa ya? Salah satu syaratnya itu bersih dari dosa, kemudian hafal Al-Quran, dan beberapa yang Halimah pikir
itu nggak ada ukurannya itu ya. Itu juga bisa mengarah ke sana juga gitu, ke intoleransi juga. Kemudian ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini banyak macamnya, banyak bentuknya. Dan kita kita sebagai generasi muda, sebagai generasi yang masih fresh gitu ya, perlu hati-hati tentang hal ini. Jangan-jangan karena ada narasi-narasi yang kayak gitu, kita malah menanggapinya dengan asal kita mudah langsung memahami, langsung menangkap, dan kita merespon dengan hal negatif juga. Kira-kira itu apakah akan memperbaiki keadaan? Tentu tidak akan, malah akan memperburuk keadaan, karena kita sama saja gitu kalau kita pakai kekerasan juga menanggapi narasi-narasi intoleransi itu. Oke, ini Halimah sempat baca temukan ya. Ini sekitar akhir Mei kemarin, Menteri Agama itu bilang, banyak orang terpapar radikalisme via media sosial. Ya, Halimah coba baca sebentar ya. Menteri Agama Yakut Holil Qaumas mengatakan banyak orang yang terpapar radikalisme melalui media sosial maupun situs daring. Yakut mengatakan ini lantaran banyak informasi keagamaan yang ada di media sosial atau situs daring tidak tersaring dengan baik, sehingga ajaran radikal memungkinkan diakses banyak orang. Oke. Kira-kira memang tidak dapat dipungkiri, sekarang bertemu secara langsung itu kan tidak mungkin ya. Tapi secara media sosial itu mungkin. Dan awalnya yang tidak kenal jadi kenal. Dan disinilah peluang bagi paham-paham itu untuk masuk ke situ. Dan tidak jarang selain media sosial yang tadi Halimah sebutkan, misalnya Twitter, Instagram, YouTube itu, masih ada lagi. Misalnya situs-situs yang mengarah ke intoleransi. Opini, hoax yang mengarah ke propaganda tidak jarang berseliweran gitu. Dan biasanya judul yang digunakan itu sangat menggugah pembaca. Ya, kalau pembacanya kritis tidak akan terpengaruh. Bagaimana tidak kritis? Kemudian perasaannya juga sedang tidak karu-karuan, itu juga bisa mudah disusupi oleh paradigma-paradigma yang mengarah ke intoleransi. Dan itu bisa memecah belahkan bangsa kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati soal hari lahir Pancasila ya. Dan seharusnya Pancasila itu bukan hanya diperingati, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Meskipun ya itu agak sulit memang. Ini ada sebuah opini, tapi Halimah tidak menyebutkan. Ini hanya contoh saja. Berkembangnya narasi intoleran warganet selama pandemi. Jadi inti dari tulisan opini ini ada seseorang yang nulis itu, di masa pandemi ini soal intoleran makin merajalela. Kembali lagi kalau bicara soal narasi, kita kan hanya bicara soal teks. Mungkin ada yang video, tapi kebanyakan teks gitu ya. Sedangkan teks itu kan multitafsir. Jadi pemaknaannya sesuai dengan apa yang kita pahami, individu pahami, baik itu latar belakang mereka yang membaca, psikologi mereka yang membaca gitu kan. Oke, ini sekilas teman-teman, ada beberapa cara untuk menanggulangi intoleransi di media massa. Khususnya kita-kita ini yang tidak terlepas dari media massa ya, media sosial gitu ya. Yang pertama itu adalah kita perlu membangun sikap kritis. Kritis itu tidak mudah menerima opini publik. Maksudnya ketika kita mendapatkan informasi, baik itu dari media sosial atau dari WhatsApp kita tidak langsung menghakimi, kita tidak langsung truth claim, membenarkan itu. Tapi kita harus selalu mempertanyakan apakah ini benar, apakah ini informasi valid atau tidak begitu. Kemudian yang kedua adalah not share, tidak membagikan itu. Maksudnya adalah mungkin kita sudah pernah seringkali mendengar soal saring sebelum sharing gitu ya. Jadi difilter dulu sebelum dibagikan. Karena kalau misal kita langsung membagikan, bisa saja ini adalah hanya opini. Dan kalau kita bicara opini kan pendapat. Dan pendapat itu bisa salah, bisa benar, begitu kan. Dan kalau salah, ya kan menularkan persoalan juga gitu. Saring sebelum sharing. Kemudian berpikir gitu ya. Sebetulnya ini saling berkaitan, tapi Halimah jadi kotak-kotakan gitu ya, berpikir. Ini juga Halimah temukan dari sebuah laman, kalau nggak salah ini, berpikir sebelum bertindak, jangan bertindak dulu lalu berpikir. Nah,
warga-warganet kita itu, netizen-netizen kita itu sekarang ya gini, bertindak dulu, berpikirnya belakangan gitu. Jadi kalau tidak ketangkap ya tidak akan berpikir gitu, karena prinsipnya adalah bertindak dulu lalu berpikir. Gitu. Kemudian detox media sosial. Ini artinya membatasi gitu ya, membatasi diri dari penggunaan sosial. Ini sebetulnya untuk kepentingan pribadi juga ya. Karena kalau misal kita selalu terus-terusan mengonsumsi informasi-informasi yang bikin kita emosi karena narasi-narasi intoleran itu tadi, kemudian kita menanggapi hal itu gitu, itu juga akan mengganggu diri kita. Kita akan banyak sering emosi, dan kalau sering emosi itu bisa mengganggu kesehatan mental kita, dan dialah akan mudah diserang oleh virus corona yang kita takutkan itu gitu. Dan yang terakhir adalah memulai. Untuk melakukan sebuah perubahan itu dimulai dari hal-hal yang terkecil. Memang kita tidak dapat mengubah semua orang agar jadi toleran itu, nggak bisa. Tapi kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Halimah pernah pernah baca Quraish Shihab itu dan bukunya Lentera Al-Quran kalau nggak salah. Dalam salah satu tulisannya di situ dia mengatakan ada sebuah negaranya meminta rakyatnya agar mengumpulkan sesendok madu gitu, sendok madu yang dikumpulkan di sebuah ya kayak lapangan gitu. Nah kemudian ada salah satu warganya yang berpikiran begini, oh kalau misal aku bawa air tentu nggak akan ketemu gitu. Akhirnya dia bawa itu di hari pengumpulan, dia bawa ke sana ke tempat pengumpulannya. Betapa terkejutnya ternyata warga yang lain, masyarakat yang lain itu juga melakukan hal yang sama seperti salah satu warga yang tadi itu. Ternyata dari situ kita dapat mempelajari bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri itu. Termasuk menarasikan soal moderasi beragama yang tadi dipaparkan oleh Mbak Erni, harus dimulai dari diri kita sendiri gitu, selaku kita sebagai umat beragama gitu, sebagai kita masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman, kita bisa lanjutkan ke sesi diskusinya. Kurang lebihnya Halimah mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hati menjadi hampa, cukup sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan yang sangat luar biasa dengan pantun yang menarik. Terima kasih juga kepada Teh Nur Halimah yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Teh Ernia yang sebelumnya telah menyampaikan materi juga. Baik, kita bisa langsung kepada sesi berikutnya. Kepada seluruh penikmat materi diskusi kali ini, bila ada yang ingin disampaikan, bisa melalui tanggapan, pertanyaan, atau unek-unek yang ingin disampaikan, dipersilakan kepada seluruhnya. Bisa dimulai dengan menyebutkan nama, lalu kepada siapa, dan langsung kepada substansi pertanyaan, tanggapan, dan sebagainya. Dipersilakan. Jadi batasan seperti apakah liberal di dalam beragama itu gitu. Karena kalau soal tafsir kebebasan misalkan di era kesarjanaan Islam klasik itu juga banyak sekali dilakukan oleh para ulama masa lampau gitu, tentang soal kritik yang disampaikan Mbak Halimah tadi itu juga cukup menarik, yaitu tidak begitu banyak menerima dari satu pendapat yang lainnya itu. Jadi batasan macam apakah liberalisasi agama yang memang tidak dikehendaki di dalam moderasi beragama itu. Karena saya kira banyak sekali kalau memang kita beranggapan bahwa liberalisasi yang disebutkan tadi itu kita belum mendapatkan gambaran yang cukup jelas lah, khususnya saya. Mungkin itulah saya ke Mbak Ernia lah, pertanyaan yang mudah-mudahan bisa memuaskan semua pihak. Gitu. Sudah cukup, Pak? Baik, bisa langsung mungkin kepada Teh Ernia untuk menanggapi mengenai batasan seperti apa dalam liberal beragama gitu. Silakan kepada Teh Ernia, bisa langsung
jawab? Ya, Ya, baik. baik. Terima kasih kepada Pak W. Aziz nih ya, memulai atau membuka ruang diskusi. Kalau berbicara tentang liberalisme, ini berarti ekstrim kiri ya, Pak. Kan kalau berbicara moderasi beragama ini kan tidak di tengah-tengah ya posisinya. Dia tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Kalau ke kiri itu, kalau ekstrim kanan itu radikalisme atau ada kaitannya dengan terorisme, sementara ekstrim kiri ini liberalisme. Jadi yang dibicarakan oleh Pak Presiden di sini berkaitan dengan liberalisme. Kalau mengenai batasan seperti apanya, Batasan-batasan dalam liberal beragama. Oke. Ya, tadi Mas bilang banyak banget pandangan soal liberal. Maaf teh, suaranya Dan belum keluar. jaringan ini ya. Ya, Gimana ya? sudah jernih, bagus. Silakan teh, dilanjut. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana ukuran gitu ya, ukuran seseorang bisa dikatakan liberal gitu ya. Sebetulnya sepanjang yang Halimah pelajari soal bagaimana sih ukuran seseorang dikatakan liberal, ini memang bermacam-macam dan Halimah sendiri sebetulnya tidak terlalu memahami soal liberal sendiri gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa pembahasan dari liberal ini, oh benar-benar saya stuck ini. Sebentar. Tenang. Santai, karena ini sesama keluarga Elshib semua kok. Hanya untuk menguji dari satu topik yang tadi ada narasi itu gitu. Dan ini sangat cukup menantang, agak gimana? Kalau ukurannya sendiri, Halimah sendiri itu belum mengkaji jauh tentang bagaimana sih apakah seseorang bisa dikatakan liberal atau tidak gitu. Hanya saja yang sempat Halimah kaji di ruang-ruang belajar itu Islam liberal ini lebih berorientasi kepada hal-hal yang minoritas, kemudian sesuatu yang tertindas gitu. Kemudian kerap kali melakukan menginginkan perlawanan gitu dari struktur sosial, politik gitu, dan kerap kali melakukan tidak setuju gitulah, kerap kali tidak setuju dengan praktik ketidakadilan atau minoritas gitu. Misalnya dalam hal agama, kemudian ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi. Kemudian di samping itu termasuk penafsiran teks itu normatif gitu. Kemudian pemikiran Islam liberal itu lebih mengutamakan pada semangat religio etik gitu ya. Lebih ke tindakannya gitu daripada memaknai literal teks gitu. Bagaimana? Ya, cukup lah. Sinyalnya terganggu mungkin Halimah. Dan Nurhalimah masih berlanjut ya Nurhalimah? Haru, apakah suara saya terdengar? Ya bagus sekarang. Tadi bagus. terputus sedikit. Silakan dilanjut ya. Kalau liberal ini adalah sebuah paham gitu ya yang menganut asas kebebasan tanpa batas, dan dia itu lebih ke agama itu, mereka anggap agama itu harus
ditransformasikan jadi penalaran moral gitu. Dan tadi kalau Halimah di awal tadi bilang soal dia begitu keras gitu ya ketika dihadapkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Dia begitu semangat soal perlawanan terhadap struktur sosial yang mendominasi kaum minoritas kayak gitu. Kemudian dia juga melakukan pembelaan terhadap kaum minoritas misalnya dalam hal agama, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana sih ukuran liberal dari seseorang? Ini yang Halimah sendiri belum temukan gitu. Atau jangan-jangan Mas Aziz sendiri sudah paham ukurannya. Karena kalau tadi Mas Aziz bilang banyak pendapat ya soal liberal itu sendiri. Kemudian kalau di Indonesia ada sebuah organisasi kan soal liberal ini kan. JIL nggak sih organisasinya? Halimah agak-agak lupa soal organisasi. Ya, pernah ya. Salah satunya tokoh yang begitu kondang, tapi Halimah sendiri tidak terlalu mendalam soal liberal sendiri, teman-teman. Halimah lebih ke soal pluralisme sebetulnya kalau pembahasannya Halimah. Tapi tidak mengapa karena kan kita sistemnya adalah diskusi, tentu ada pendapat-pendapat yang memberikan mencerah. Saya boleh coba untuk menengah yang liberalisme dulu, maksud saya biar jelas dulu posisinya. Baik. Jadi menurut saya gini, dalam moderatisme beragama, saya kira kembali kepada konteksnya penafsiran ya. Nah, jadi penafsiran agama. Jadi kita ada dua, kita bedakan apa itu agama dan apa itu penafsiran agama gitu. Kadang-kadang kita suka tidak bisa membedakan antara itu agama, ini penafsiran agama. Nah, saya kira moderatisme itu sendiri ya, moderat atau wasatiyatul islamiyah, itu juga saya kira masuk kepada penafsiran agama. Kita tahu kita akal dalam era klasik Islam misalkan. Saya ingin bicara di situ dulu. Ketika munculnya Mu'tazilah misalkan pada era Abbasiyah, di mana Mu'tazilah itu lebih cenderung kepada menggunakan rasional sebagai tolak ukur dalam pemikiran keagamaan mereka, sehingga mereka menafsirkan teks-teks agama itu menggunakan secara rasio, secara akliyah, lebih dominan dibandingkan secara teks ya, atau secara nakliyah. Nah, ini pun menjadi problem gitu. Akhirnya karena waktu itu pada generasi awal era Umayyah, generasi Bani Umayyah, di mana itu perkembangan masih dalam sekitar masalah teks hadis itu. Kemudian juga dominasi ulama-ulama hadis lebih banyak saat itu karena memang masih era-eranya para tabi'in dan tabi'in, sehingga pembiasaan dalam beragama itu lebih dominan kepada nakliyah. Lalu masuklah pada era Abbasiyah, di saat itu adalah zaman eranya Khalifah Al-Ma'mun. Beliau kemudian memerintahkan beberapa pegawai-pegawainya untuk melakukan penerjemahan, terutama kitab-kitab atau buku-buku dalam filsafat Yunani ke dalam buku bahasa Arab. Nah, adanya suatu perpaduan situ antara pemikiran filsafat Yunani dengan pemikiran Islam saat itu, muncullah gitu kan rasionalisasi dalam beragama, di mana saat itu Mu'tazilah menggunakan rasional sebagai ujung tombaknya dalam memahami agama. Maka muncullah ilmu-ilmu seperti ilmu kalam misalkan. Itu pun menjadi suatu problem pada era itu, ilmu kalam misalkan. Bahkan dicap para mutakallim ini sebagai seorang yang liberal. Kenapa? Karena mereka lebih banyak menggunakan akli daripada nakli yang mayoritas pada saat itu. Nah, jadi saya kira memang definisi liberalisme atau puritanisme atau misalkan bahkan moderasi atau wasatiyah itu sendiri juga kadang tergantung kepada penafsiran. Ya, kata orang suka puritanisme, orang yang suka menggunakan akal secara dominan, dia liberal gitu kan.
Begitupun sama kata orang liberal, orang yang selalu mengandalkan teks tuh dia terlalu kuno, terlalu puritan, ketinggalan zaman dan sebagainya. Jadi itu kembali kepada, saya kira itu yang jadi permasalahan itu kepada penafsiran terhadap agama itu sendiri. Nah, kemudian berkembanglah di kita pernah gitu kan pada era-era akhir tahun 90 dan awal tahun 2000-an, kita mungkin ada satu organisasi namanya JIL ya, Jaringan Islam Liberal, yang digagas oleh Mas Ulil dan teman-teman misalkan. Sebetulnya kalau kita lihat misalkan apa sih yang digagas oleh JIL itu sendiri, itu sebetulnya bukan suatu hal yang luar biasa sih menurut saya. Mereka hanya menggunakan piranti dalam pola pikir beragamanya tadi, seperti bagaimana hanya kelompok Mu'tazilah, dia banyak menggunakan secara rasional, lebih dominan. Bagaimana misalkan mereka menafsir ulang gitu ya, atau rethinking, menafsir ulang kembali teks-teks agama. Sebenarnya kayak isu-isu gender pada masa sekarang gitu kan, kita lihat misalkan adanya mubadalah dan sebagainya, itu adalah bagian dari rethinking atau tafsir ulang kepada teks-teks agama. Tapi bagi orang-orang yang mungkin anti kepada itu ya dianggap liberal gitu ya kan, seperti misalkan melawan tentang kekerasan pada perempuan atau dilarangnya pernikahan dini atau poligami dan sebagainya. Padahal secara tekstualis dalam teks itu misalkan hal-hal yang biasa gitu ya, seperti misalkan poligami dan sebagainya. Tapi dengan adanya suatu rethinking ulang dalam gender misalkan, ini menjadi suatu dicaplah pemikiran-pemikiran itu sebagai liberal gitu kan, karena menganggap mereka keluar dari teks gitu kan. Jadi sebetulnya liberalisasi itu sendiri atau liberal bagi saya pribadi memiliki makna yang tidak negatif sih. Tapi mana adalah membaca ulang kembali pemahaman-pemahaman ulama-ulama klasik ditarik dalam konteks masa kini gitu kan. Supaya apa? Supaya teks itu tetap hidup ya. Teks agama itu tetap hidup dalam bentuk penafsiran ulang. Sehingga tadi ya akhirnya bisa menjawab tantangan zaman pada era masa sekarang. Nah itu saya kira liberal dalam pandangan saya gitu kan. Nah, jadi apa kesimpulannya itu tadi menafsirkan teks-teks agama yang sudah mapan dengan pemikiran-pemikiran rasional agar dia bisa sejalan dinamis dengan waktu atau zaman pada era sekarang. Itu kalau saya melihat tentang definisi dari liberal dalam pemikiran Islam. Nah, kemudian tadi kembali kepada pertanyaan tentang ada satu pertanyaan lagi sebenarnya tentang tadi yang disampaikan oleh Mbak Herni ya. Saya di sini misalkan begini tentang moderasi beragama adalah dia menolak konsep fanatisme dalam beragama dan dia juga menolak liberalisme dalam beragama. Nah, tentang fanatisme ini sendiri saya kira kalau saya tanya ke beberapa orang-orang yang mungkin berpaham yang kita anggap ya oleh sebagian besar radikal ya, atau seperti FPI atau HTI dan sebagainya misalkan dianggap sebagai radikal, fundamentalis gitu kan. Mereka mengkonstitusi pembelaan. Lah, saya kan mencoba konsisten dengan teks tadi gitu kan. Bahwasannya misalkan kelompok HTI mengharuskan memperjuangkan tentang ide-ide khilafah misalkan. Karena mereka menganggap bahwa ide-ide khilafah ini adalah termaktub dalam teks misalkan baik secara hadis maupun Quran mungkin ataupun praktek-praktek para sahabat dan tabiin ya era-era itu, sehingga mereka menganggap ini bukan suatu yang sifatnya puritanis bukan sesuatu hal yang sifatnya keluar dari konteks agama, justru kita ingin mencoba menerapkan agama ini dengan konsekuen gitu semurni-murninya. Nah, tapi kan tadi penafsiran orang yang tadi mungkin itu dianggap sebagai suatu yang sifatnya fundamentalisme yang memang katakanlah jadi suatu hal yang berbahaya. Saya kira ini problemnya. Jadi pembacaan tafsiran beragama inilah yang membuat akhirnya terjadi tadi kutub gitu ya, saling berlawanan satu sama lain. Jadi saya sih katakan, karena bagi lagi apa sih definisi moderat? Saya akan katakan itu tergantung juga gitu. Tergantung juga siapa yang mendefinisikan moderat itu gitu kan. Jadi emang ini masih wilayah-wilayah sifatnya memang pemikiran sebetulnya ya, dan tidak atau dalam konteks
syariat itu ijtihadi sifatnya. Artinya ya bisa salah dan bisa benar gitu kan. Tinggal kembali pada konsensus ijma gitu kan. Kalau sebagian mayoritas mengatakan inilah bahwa liberal ini begini-begini, bahwa fundamentalis itu begini-begini, bahwa yang namanya modal itu begini-begini. Nah, itu tergantung kesepakatan akhirnya. Itu saya kira. Itu mungkin. Saya akan mencoba mempertajam dari kedua pemateri tadi bahwa jadi sebenarnya saya memberikan satu pertanyaan itu ini cukup penting. Saya kira yang hadir di sini kita sepakat lah ya harus terjadi moderasi beragama gitu. Sepakat lah karena di sini kan tidak ada yang hadir dari kelompok-kelompok yang memang mencoba mengkritisi tentang metode moderasi beragama itu. Akar tadi Tiko tentang menyinggung persoalan Islam klasik di era klasik itu. Kita sudah punya role model lah kalau muslimin lah. Saya kira yang hadir di sini semua muslimin. Jadi ada role model di samping tadi Abbasiyah moderasi Mu'tazilah yang digagas oleh Asy'ari gitu, ahli sunnah wal jamaah lah itu umumnya di kalangan mazhab teologi itu adalah pijakan dari moderasi. Saya pernah menulis itu kalau nggak salah ada pengantar soal Asy'ari itu tentang gagasan Al-Asy'ari tentang moderasi beragama. Tapi itu di Baghdad. Walaupun Asy'ari menawarkan satu moderasi pemikiran Mu'tazilah dan Asy'arian gitu, beliau mengambil jalan tengah dari persimpangan itu gitu kan, sengketa dari kedua pemikiran rasio atau akal dan nakal, rasio dan teks gitu. Tetapi ada sangat menarik pasca Abbasiyah itu adalah yang modelnya itu sudah dipraktekkan memang seperti harapan moderasi beragama yang disampaikan Mbak Ernia itu. Pada abad 13, 12, 11 masuk di Andalusia itu adalah role model. Anda bisa melacak Mbak Ernia, kehidupan di Andalusia itu yang memiliki pluralisme dan moderasi beragama, saya kira cukup luar biasa di sana. Tidak hanya soal itu, perkembangan moderasi beragama pada era Andalusia itu bukan hanya menyangkut soal madhab gitu kan, tapi menyangkut soal agama-agama lain seperti Yahudi, Nasrani, di situ tuh menyatu. Bahkan agama Majusi. Maka Andalusia oleh para pemikir Barat dan mungkin oleh sebagian para sarjana Muslim itu sebagai role model dari pluralisme beragama yang ditawarkan kaum Muslimin. Bukan hanya itu saja, juga musik yang sebelumnya begitu tabu di Baghdad, di Abbasiyah itu di Andalusia diterima gitu kan. Maka disitulah para pemusik juga banyak, walaupun oleh para kaum puritanisme itu dikritik soal itu, tapi itu soal lain nanti perdebatannya. Kemudian karya seni, karya sastra di Andalusia itu berkembang, dan bukan hanya karya seni yang bersifatnya sastrawi atau syair, tetapi masuk kepada aksen-aksen atau elemen-elemen empiris seperti pematung gitu kan ya. Makanya di Alhambra di Andalusia itu terkenal ada yang namanya Alhambra gitu kan, satu masjid yang warna merah ya penuh kepala-kepala singa itu. Nah, itu kan dalam seni muslim gitu. Seni kaum muslimin pada saat itu. Itu kehidupan yang sangat plural di sana itu. Jadi Anda bisa melacak data-data itu untuk mempertajam apabila yang mau mengambil tesis-tesis tentang moderasi beragama gitu kan. Itu cukup baik gitu. Jadi kita punya landasan dasarnya, apakah ini kan misalkan tuduhan dari kelompok Puritan misalkan atau fundamentalis ataupun apa namanya, itu kan moderasi beragama itu produk barat misalkan. Oh tidak, kalau kita melacak dari perjalanan di Andalusia itu kaum muslimin di sana itu tidak seperti itu. Dia menghargai kebudayaan yang ada di sana gitu kan. Dia sangat menghargai kaum barbar, Katolik semuanya itu. Bahkan di Andalusia itu satu-satunya di dalam perjalanan pemerintahan Islam di dunia yang mengangkat berbeda agama pejabat, itu agak sulit kan, setingkat Perdana Menteri pada saat itu.
itu Ibnu Nagrillah, seorang Yahudi ahli Talmud, dia diangkat menjadi seorang perdana menteri. Dalam sejarah kaum muslimin itu, dalam satu pemerintahan Islam gitu kan, ya di Liberia pada saat itu luar biasa menurut itu. Jadi pada saat itu memang tidak dipersoalkan soal-soal itu. Pertanyaannya di Andalusia terjadi konflik, ya karena politik itu biasa kan anu rugi rakyat letik, istilah Sunda itu kan, rakyat kecil yang rugi itu kan begitu, biasa menjadi peruncing yaitu karena masalah keluarga lah saya kira dinasti. Adapun masalah kesukuan, pluralisme jarang sekali di Andalusia diceritakan peperangan itu diakibatkan ras, suku, agama gitu kan. Atau lu karena beda lu kamu itu bukan orang muslim jadi ini jadi terjadi peperangan, tidak soal itu gitu. Dan tidak soal madhab lagi, tidak beda teologi karena ini si ini Maliki, ini Syafi'i, lalu perang tidak apa yang terpotret di Abbasiyah pada saat itu. Jadi saya menambahkan soal itu ya, saya menarik pada era klasik sebagai romantisme pluralisme. Jadi sudah diletakkan oleh para pemikir-pemikir Muslim pada saat itu di Andalusia, itu luar biasa. Yang oleh Ahmad Tekkuru disebut the Golden Age gitu kan ya, itu luar biasa. Itu bisa Anda melacak di sana untuk sebagai dasar bahwa nggak ada pijakannya. Ya cuman kan yang sekarang yang mengkampanyekannya itu tidak banyak mengkampanyekan punya dasar-dasar bahwa Islam juga memiliki moderasi beragama. Sudah ada contohnya kok di Andalusia itu. Itu kan kaum muslimin itu 300 tahun menjadi imperium dunia di Andalusia itu. Cukup lama lah 300 tahun itu ya. Kita juga belum nyampe, tapi sudah banyak. Itu sih sangat menarik menurut saya itu. Sebagai tambahan itu ya. Oke, Sidik silakan. Luar biasa. Luar biasa. Sebagai penutup, mungkin saya ingin menyampaikan, saya peras saja dari yang pertama mungkin sampai yang terakhir sebagai kesimpulan bahwa kita harus adil sejak dalam pikiran, lalu nanti terimplementasikan dalam tindakan dan terwujud dalam perbuatan. Mungkin gitu, kayak gitulah mungkin. Moderasi beragama. Baik. Sekian sesi diskusi ini saya akhiri, dikembalikan kepada pembawa. Dipersilakan kepada pembawa acara yang telah bergabung di internal LC malam ini. Jujur saya terima kasih sekali dan saya bangga berada di antara orang-orang hebat gitu ya. Mungkin saya juga baru di angkatan 2019 di UPI, jadi merasa paling masih jauh banget gitu ilmunya. Dengan ada di LC itu sangat beruntung sekali gitu mengenal banyak pengetahuan baru bagi saya gitu. Baiklah, akhirnya kita berada di penghujung acara. Mungkin untuk menutup diskusi internal pada malam ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ajeng Siti Nujabalia, mohon maaf atas kekurangan saya dalam menjadi pembawa acara pada malam ini. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Ajeng Siti Nujabalia, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.